Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Pami Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Pami ingin membahas tentang beberapa sosok khodam yang sering mendampingi dan apa kegunaannya. Nah, judul ini BPC angkat karena ini berdasarkan misalnya dari sahabat-sahabat BPC juga yang sering konsultasi, khodam apa sih yang ada sama si A atau sama si B gitu kan. Jadi sehingga BPC rangkum menjadi judul khodam-khodam yang sering gitu, yang sering mendampingi ataupun yang sering terlihat dari penerawangan BPC selama ini di IG-nya melalui Instagram BPC yang sering sahabat BPC itu konsultasi lah gitu. Jadi ini berdasarkan yang BPC dapat istilahnya dari sahabat BPC semua. Nah, bagaimana keseluruhan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BPC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BPC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, liba. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di Bapak Pami Channel. Nah, tak lupa pula sholawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, maka kita akan tergolong umat yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjut pembahasan tentang beberapa sosok khodam yang sering mendampingi manusia dan apa juga manfaatnya ataupun istilahnya kegunaannya. Nah, BPC kembali menghimbau jika ada sahabat, teman-teman semua yang ingin lah gitu berkonsultasi atau sharing, bercerita tentang pengalaman-pengalamannya. Nah, bisa DM di IG-nya Bapak Pami Channel, itu baba_pami18 yang nanti juga ada di bawah layar. Nah, langsung saja kita untuk membahas khodam-khodam ataupun sosok khodam yang sering mendampingi manusia. Nah, kita mulai yang dari paling bawah dulu, baru nanti ke paling atas. Kita mulai yang pertama, yang selama ini yang hanya sekali BPC lihat, yaitu khodam berwujud buaya. Bisa itu buaya putih ataupun buaya biasa gitu. Dan ini BPC melihatnya sekali dari beberapa sahabat BPC yang bertanya, dan yang BPC dapat itu hanya sekali itu gitu. Dan khodam buaya ini biasanya dari leluhur juga, dan biasanya itu digunakan oleh leluhurnya, itu biasanya terlihat di situ ketika ada permasalahan-permasalahan ataupun yang di dalam air, ataupun misalnya mencari mayat atau mencari hal-hal yang di dalam air itu, kadang dia menggunakan itu, ataupun ada masalah-masalah ketika dia berada di laut ataupun air lah, pokoknya yang berkaitan dengan air, itu biasanya dia menggunakan itu, dipanggilnya dan disuruh untuk membantu gitu. Misalnya ada orang tenggelam gitu, dan sulit untuk mencari mayatnya karena ditahan oleh penunggu atau sosok yang ada di sungai itu, maka dia bisa menggunakan buaya itu untuk negosiasi atau tempur dengan sosok yang menahan jasad si korban yang tenggelam di sungai tersebut. Nah, itu yang sering saya dapat dari sosok khodam buaya itu. Dan ada juga berkaitan dengan penjagaan, itu ada. Tapi ada baiknya hal-hal seperti itu ya tidak
perlulah diperdalam gitu. Lalu yang selanjutnya itu sosok ular. Ular ini saya beberapa kali melihat ada sosok ular, baik itu di batu pustika ataupun di pusaka, itu kadang ada gitu yang terlihat sosok khodam yang berwujud ular, kadang bisa berkepala seperti manusia, hampir kayak siluman gitu. Dan ini juga ya ada tergantung orang yang memiliki itu tujuannya apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk penjagaan, untuk pengasihan, atau untuk apa namanya, pegangan lah gitu, ya saya rasa sih kurang pas aja gitu. Tapi ya silakan gitu. Kalau saya pribadi, saya kurang cocok dengan khodam yang wujudnya seperti itu. Tapi jika ada sahabat FC yang memiliki, ataupun memang ya sudah cocok dengan khodam bersosok dengan sosok ular tadi, ya silakan. Tidak ada larangan dari BFC, itu tergantung diri masing-masing, karena setiap manusia akan menanggungjawabkan perbuatannya ya masing-masing gitu. Tapi ada baiknya, karena dia sosok ular ini kadang identik dengan yang negatif gitu. Energinya kebanyakan negatif, tapi ya tergantung juga sih, kadang ada juga yang positif, tapi ya silahkan gitu. Lalu yang selanjutnya, sosok yang sering terlihat yaitu sosok perempuan cantik gitu kan, kadang berbaju adat atau berkebaya, dan sosok itu ya kadang menggunakan mahkota juga ada, itu sering terlihat. Dan itu biasanya kegunaannya pengasihan, pagar diri, ya kayak memancarkan aura yang bagus gitu kan, itu banyak kegunaannya di situ. Dan yang selanjutnya itu yang memang sering, itu sosok khodam harimau. Itu harimau itu hampir semua yang saya cek itu ada mempunyai sosok khodam harimau. Dan khodam harimau ini yang sering dibahas ya penjagaan, kewibawaan kan, baru pagar gaib. Dan memang ya dulunya sebetulnya kayak khodam harimau ini sering digunakan sebagai tunggangan. Ya tunggangan itu mungkin di alam gaib juga gitu kan, oleh leluhur terdahulu. Tapi memang khodam harimau ini dia negatifnya kadang mudah terpancing emosinya. Tapi ketika berhadapan dengan musuh, maka kewibawaan ataupun kebijaksanaan itu akan timbul gitu, dan sehingga membuat lawan ataupun kerabat ataupun teman-teman itu melihat kita lebih dihargai lah gitu. Kita lebih dihargai, lebih wibawanya itu terpancar, kebijaksanaannya terpancar, sehingga sering ditanya untuk menyelesaikan suatu masalah gitu. Itu yang biasanya identiknya seperti itu. Dan khodam harimau ini juga ya kadang ya ada di mustika ataupun ya memang dari leluhur ada, itu dia khodam harimau. Lalu yang selanjutnya yang memang sering terlihat, yaitu ini selalu berdampingan antara harimau dan sosok ini, itu sosok pria ataupun sosok berjubah yang berjenggot ataupun segala macam seperti layaknya manusia. Dan ya sosok syekh ataupun tuan guru itu sering terlihat, dan itu memang sekarang selalu berdampingan dengan si sosok harimau. Saya sering melihat seperti itu, dan memang ini dari leluhur, dan memang ini sering menjadi pagar gaib, pagar diri gitu kan, kewibawaan juga, ke pengasihan juga gitu. Dan mempunyai tingkat energi yang cukup tinggi, lumayan tinggi kalau misalnya sosok seperti ini. Dan memang ada juga di bermakom ataupun bertempat, berwadah di mustika-mustika juga banyak. Contohnya seperti mungkin yang saya pakai seperti ini juga kadang
sosoknya seperti pria gitu kan, berjubah gitu. Dan kadang mereka juga mempunyai pusaka-pusakanya sendiri di alam gaib. Dan ketika seseorang yang mempunyai ini dan memang sudah bisa berkomunikasi dan bisa memasuki alam gaib gitu, kita bisa menggunakan pusaka-pusaka yang mereka miliki dengan cara dipinjam gitu. Ketika memang kita menghadapi suatu masalah dengan jin-jin fasik ataupun jin-jin yang berenergi negatif yang ingin berbuat jahat kepada kita. Nah, jadi itulah beberapa sosok, mulai dari buaya, ular, baru sosok perempuan ataupun tuan putri, lalu ada harimau, dan sosok syekh, apa tadi, seperti layaknya tuan guru dan syekh. Jadi ada 5 itu ya, berbuaya, ular, baru tadi perempuan, harimau, dan kakek-kakek gitu. Nah, jadi ada 5 sosok ini yang sering terlihat selama BFC menggeluti dunia spiritual dan berkonsul orang-orang yang sahabat-sahabat BFC ataupun kerabat-kerabat kita yang berkonsultasi melalui DM IG-nya BFC. Ketika dicek ya, dari kelima itu yang paling banyak yaitu kakek-kakek, harimau, dan si sosok perempuan tersebut. Nah, jadi dari kelima ini sebetulnya ya secara umumnya ya semua itu terserah kepada diri kita. Tapi kalau saran BFC, ketika kita didampingi atau memang mempunyai pegangan atau itu dari leluhur, ada baiknya tetap diperdalam ilmu agama terlebih dahulu di dalam diri kita agar bisa membentengi yang bisa menyesatkan diri kita juga gitu. Karena ini kalau seperti hal-hal seperti ini kalau tidak dikuatkan juga istilahnya ilmu agamanya atau pemahaman tentang agamanya, maka kita akan bisa salah kaprah. Jadi bentengilah juga diri gitu dengan ilmu-ilmu agama, dan jangan juga jangan juga terlalu bisa dibilang fanatik yang tidak punya dasar gitu. Kadang banyak sekarang memang yang selalu menyalah-nyalahkan gitu. Tapi kalau memang kita sadar kita ini siapa, kita tidak akan pernah menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun orang lain. Karena kita sadar diri kita ini siapa gitu. Maka kenalilah diri Anda gitu. Siapa Anda sebenarnya. Sehingga kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosi, mengendalikan ya amarah gitu kan. Nah, jadi itulah gunanya kita mempelajari ilmu agama tadi, sehingga kita ketika memiliki khodam-khodam seperti itu, kita tidak terpancing emosinya, tidak terpancing kenikmatan duniawi lah, mungkin dengan cara dengan pandainya dalam dunia spiritual kita memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan yang berlebih, padahal memang itu digunakan seharusnya untuk menolong orang lain. Kadang kan sekarang banyak hal-hal seperti ini diperjualbelikan dengan nominal yang ditentukan. Sebetulnya kok BFC tersendiri, diri BFC sendiri itu tidak cocok gitu. Kalau memang kita membantu, kalau menolong ya ketika orang ingin memberi ya silakan. Tapi kalau tidak mempunyai rezeki ataupun tidak mempunyai uang lah gitu, jangan dipaksakan. Kita memang sesama manusia itu harus saling membantu dan menolong. Mungkin cukup sekian dari BFC, lebih dan kurang BFC minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.